Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan melakukan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan bahagia ini dalam rangka mendengarkan presentasi dari Bapak Ahmad Maulana Sipotang tentang modul budaya positif. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak untuk mempresentasikan modul budaya positif. Pada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya, yaitu di modul 14 mengenai budaya positif. Ya, budaya positif ini kita akan mulai, yaitu pertama kita akan pembukaan, yang kedua materi akan saya bawakan, yang ketiga diskusi dan penutup. Nah, forum diskusi disiplin positif, ya, tujuannya adalah guru dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam mengimplementasikan budaya positif dengan membentuk komunitas praktis dengan guru yang lain. Nah, di sini ada skenario yang saya buat, yaitu pembukaan, satu penjelasan tujuan pembuatan kesepakatan belajar, yang kedua materi tentang budaya positif, yang ketiga diskusi peserta yang hadir pada hari ini, yang keempat adalah penutup, yaitu mengingatkan tahapan pembelajaran selanjutnya. Nah, kesepakatan kita yaitu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan dalam untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada yang perlu mau kita tambahkan Bapak Ibu? Pas, oke. Ya. Oke, pertanyaan pemantik yaitu ada 5, ada 6 saya buat di sini mengenai apa yang dimaksud dengan disiplin dan kebijakan universitas. Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, apa yang kita pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada saya buat yaitu kerangkanya, yaitu disiplin positif menurut teori atau menurut si Dr. William Glasser, ya, kita tidak dapat mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri kita sendiri.
tidak dapat mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, nah makanya didapatlah makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, yang kedua tujuannya adalah berdasarkan teori motivasi, yaitu ada 3: untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya masuk mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, dari teori ini juga ada model kita berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, pembuat masalah rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, di sini dari 5 ini didapatlah segitiga restitusi, yaitu caranya menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, memvalidasi kebutuhannya, apakah dia benar, apakah dia salah. Yang kelima, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari teori William Glasser ini juga didapatkan realisasi atau kebutuhan kita berbeda-beda. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, itulah menurut teori-teori dari William Glasser. Oke, Ibu. Nah, dari 5 positif kontrol dalam mewujudkan budaya positif, ya, di manakah posisi guru dan orang tua? Nah, guru dan orang tua mempunyai visi yang sama dalam menuntut anak mencapai tujuan yang diharapkan, membawa keselamatan dan kebahagiaan dalam perjalanan, mempengaruhi kehidupan di rumah dan di sekolah. Ada beberapa ketidakcocokan antara harapan guru dan orang tua. Dengan perilaku yang ditunjukkan, anak yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran keyakinan bersama yang telah dibuat sebelumnya, sehingga menimbulkan kata pertanyaan dan pertanyaan awal di awal pertemuan. Ya, menurut Diane Gosset dalam bukunya Restitution Retrospective School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Apakah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol
yang diterapkan sebagai guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan pengontrolan. Ya, yaitu ada 5, yaitu kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, apa itu penghukum? Penghukum adalah suatu posisi kontrol. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih mendekat, murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, ya kan? Sering kita berkata kepada murid, awas ya kalau nggak dilakukan, awas ya kalau nggak dipatuhi. Nah, yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu kita menuduh siswa itu, kamu salah, kamu berbuat begini, kamu begini. Itu dalam menghukum. Nah, ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Yaitu contohnya ketika kita menyuruh atau menyuruh mengerjakan tugas, selalu kata kita, haraplah kau yang terakhir, pasti kau selalu yang terakhir mengerjakan tugas. Nah, sebenarnya itulah kata-kata penghukum. Ya, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kedua posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, ya, bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu nak, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Itu menggunakan kata-kata lembut, tapi membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Nah, yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah begini? Nah, itu kan sering kita Bapak mengingatkan kepada murid kita, gimana coba orang tua kamu sudah capek-capek kerja di ladang, sudah capek-capek berbuat sesuatu untuk kamu, tapi kamu sendiri sudah melakukan seperti ini. Nah, itu udah kita membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, yang ketiga, teman. Nah, posisi kontrol ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, mengajak, ya, persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini,
ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Yang kedua, ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, itu sekarang. Nanti bapak bantu kamu ini. Sering kita menggunakan kata-kata seperti ini atau kata-kata yang membuat seolah-olah atau mengajak siswa itu sebagai teman, ya, atau sebagai sahabat. Nah, yang keempat, pemantau. Nah, posisi pemantau itu memantau, berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid atau siswa. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu seperti ini: peraturan apa? Nah, ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan posisi apa yang cocok untuk kamu saya berikan? Nah, itu yang sering kita utarakan dan kita lakukan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita sering sekali melupakan kata manajer, padahal kita ini sebagai seorang manajer di dalam kelas, ya. Nah, kontrol manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid atau siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan berlaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut tidak diperlukan. Nah, kata-kata yang sering muncul atau yang sering kita ucapkan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya. Nah, ini kalau posisi manajer ini yaitu semacam kita melakukan observasi. Kita suruh diri kita untuk mengobservasi sesuatu. Contohnya ada tumbuhan, ada sawah-sawah, suruh mengobservasi, dan kita situ sebagai posisi kontrol, posisi manajer dalam posisi kontrol. Itulah dia. Nah, selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Ya, kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbaik adalah murid yang patuh pada peraturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar, maka akan mendapat hukuman berat.
Tetapi dalam konsep disiplin positif yang dimaksud di sini yaitu membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang disiplin haruslah merdeka, haruslah merasakan kebahagiaan atas apa yang mereka dapat di sekolah. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Apakah yang mengikat? Apakah mereka kita beri hukuman atau tidak maafkan? Ini sering sekali muncul dalam kehidupan sehari-hari ketika dalam proses belajar. Kalau ketika murid melakukan pelanggaran, harus dengan posisi kontrol tadi yang kita tanyai supaya ada perubahan untuk kedepannya. Selanjutnya, contoh kasusnya seperti ini. Ketika melakukan pembelajaran praktik, terdapat siswa menggunakan pakaian kerja tidak lengkap sesuai dengan biaya kelas. Apakah siswa tersebut diperbolehkan praktik atau tidak? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan dan membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki. Di dalam segitiga restitusi kita dapat membantu siswa yang menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan diri serta setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi membantu murid untuk berkata jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Terdapat 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jangan terus kita tanya, salah seperti Pak. Jangan harus kita stabilkan dulu suasana. Suasana itu supaya anak itu tidak merasa tegang atas apa yang akan kita pertanyakan kepada dirinya. Yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita berikan dulu contoh-contoh yang salah, contoh yang benar kepada murid agar murid tersebut tahu membedakan mana salah dan mana benar. Dengan sendirinya murid tersebut akan tahu, aku bersalah kepada temanku, kepada guruku, kepada orang tua, dan kepada yang kubuat salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas,
di dalam kelas kita, kita sudah berpatokan pada keyakinan kelas kita. Contohnya, jangan berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh bercontek, menjaga keamanan, melakukan kebersihan setiap hari. Ya, kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas, ya, jadi bukan karena paksaan. Nah, ini dia segitiga restitusi, ya, saling bersambungan. Nah, ini sering kata-kata yang sering kali kita harus kita ubah mindset kita dalam berperilaku atau berkata tutur kepada siswa, ya, supaya siswa itu merasa lebih enak. Oke. Nah, perasaan yang sudah hampir, ya, hampir di sekolah, ini ada kata-katanya. Kamu kok tak suka kuota, banyak teman, biasa saja, merana dan sebagainya. Oke. Nah, ya, sekali lagi akan saya berikan penguatan supaya kita lebih paham lagi mengenai budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Posisi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, ya, tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol siswa, ya, agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang selama ini kita lakukan untuk hidup kita. Tapi ketika sudah mengetahui budaya positif ini, pasti ada lagi cara-caranya dan teknik-tekniknya. Oke, dalam budaya positif tadi sudah dijabarkan mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, saya akan membuat satu paradigma stimulus respon, yaitu dalam kegiatan romantik, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka buku. Tugas Anda adalah mengepalkan, ya. Salah satu tangan Anda, coba bayangkan ya. Coba bayangkan, tutup matanya. Coba Bapak Ibu, coba tutup matanya, ya. Dan Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu dalam genggaman itu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah untuk mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Nah, coba yang sebagusnya. Nah, coba buka kepala tangan temannya, ya. Teman Anda boleh memujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Pasti tidak akan mudah, karena yang di dalam kita yang kita bayangkan tadi adalah sesuatu yang sangat berharga. Sama seperti halnya untuk
siswa atau murid ini harus seperti sangat berharga gitu, sangat seperti apa ya? Seperti pribadi kita, ya, ya, oke. Nah, ada pertanyaan, kira-kira apakah Anda bukan kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, paksaan teman atau yang lain? Nah, bagaimana tadi? Kalau ada yang berharga dalam tangan kita, lalu teman kita memaksa untuk membuka atau menggoda kita atau bagaimana? Pasti tidak kita buka kan? Tidak kita biarkan. Ya, tapi karena udah merasa kita kasihan melihat dia proses kita buka lah ya tangannya ya. Oke, ya Bu. Nah, di bawah ini adalah paparan William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya, tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini dikarenakan murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, seperti saya bilang tadi, penguasaan diri, mengontrol diri. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu. Perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menghadirkan dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Nah, bagaimana seorang siswa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan dari kontrol, ya, menurut Stephen atau R. Covey, ya, Stephen R. Covey pada tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ya maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema Anda tentang pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau tentang kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Nah, dia Gosset dalam bukunya Restructuration School,
disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang berasal dari luar atau disebut dengan ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, atau intrinsik dari luar, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu berdasarkan dari dalam. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan sikap motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, serta memberikan nilai-nilai untuk supaya mereka lebih percaya lagi. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, ya. Selama ini kita salah berikan, kalau nanti kamu dapat juara 1 saya akan berikan hadiah, itu sudah salah Bapak Ibu. Ketika nanti kita terus memberikan hadiah, berarti karena hadiah murid tersebut melakukan pekerjaan, karena hadiah murid tersebut melakukan tugas-tugas, karena hadiah murid tersebut bisa mendapatkan juara. Tapi kalau tidak diberikan hadiah, malas aku, tidak diberikan hadiah, percuma nanti karena hadiahnya. Ya, itu sebenarnya selama ini salah. Ya, mereka akan tetap berlaku baik dan melaksanakan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid kita. Nah, nilai kebajikan itu ya ini kita kan sudah tahu mengenai profil Pancasila, ya. Profil Pancasila yaitu ada 6, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Ya, itu dia profil Pancasila. Nah, dengan sudah kita melakukan dari profil Pancasila, pasti murid akan membuat sikap pada dirinya, yaitu toleransinya ada, rasa hormat ada, integritasnya ada, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, dan komitmen, ya. Kalau sudah kita melakukan disiplin positif, ya, dalam konsep disiplin positif ada beberapa hal yang kita ketahui. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, agar apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, seperti yang saya bilang tadi, karena hadiah, karena apa ya, ancaman maupun hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsep dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai pendidik, kita bertujuan agar menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, lebih besar, dan memiliki motivasi dari dalam diri dan dari luar. Ya, nah yang selanjutnya ingin bahas adalah keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Nah, ini dia kesepakatan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, pertama perlu kita tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat ataupun argumen. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, ya, agar setiap apapun yang dilakukan murid tidak lewat dari keyakinan kelas. Nah, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Menurut dosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tujuannya dilaksanakan keyakinan kelas adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menunjukkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka berbuat bersama-sama. Yang ketiga, menunjukkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Nah, membutuhkan kelas atau membutuhkan sekolah ya harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret. Yang kedua, kelas berupa pernyataan besar, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan dari sekolah lain kita caplok masukkan sekolah kita, karena sekolah kita berbeda dengan sekolah lain, ya, berbeda dengan sekolah lain. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
bersedia meninjau kembali kelas keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid sekolah untuk memberikan pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan murid ya, supaya kita buat dalam sebuah poster ataupun dalam sebuah kata-kata. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat yang berdampak negatif dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Contohnya yang negatifnya, jangan datang terlambat sekolah ya. Buat kalimat positifnya, datanglah tepat waktu ke sekolah ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat siswa yang sudah dicatat agar mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan ya. Selanjutnya, ajak warga murid atau sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita buat. Contohnya, berjalan di kelas dengan guru katakanlah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Hormat, keyakinan nilai yang dimasukkan dalam daftar untuk kesepakatan yang disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas kita bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Yang keenam, setelah melakukan keyakinan kelas, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangannya supaya sama-sama untuk dilaksanakan. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, atau di dinding sekolah atau mading ya, di tempat yang mudah dilihat sebuah warga kelas atau warga sekolah. Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini dia yang sudah saya buat di kelas saya. Ada apa? Jadi sama-sama mereka apanya ya. Nah, itulah yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif ya. Kurangnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Adakah Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya? Oke. Terima kasih Bapak sudah memaparkan dari tadi. Gini Pak, jadi Pak selama ini yang saya tahu kan peraturan kelas. Ini apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Coba jelaskan supaya kami lebih paham lagi.
kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan sebagai pertanyaan selanjutnya dari Ibu Frida. Tadi Bapak sudah memaparkan Bapak tadi kan, ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru melakukan segitiga restitusi tadi? Terima kasih. Artinya ada lagi? Terima kasih. Saya ingin menanyakan, di sini tadi kan ada tentang hukuman ya Pak ya? Iya. Dan ingin saya tanyakan, beda hukuman dengan konsekuensi itu apa ya Pak ya? Ya. Terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi? Oke, berarti ada 3 pertanyaan. Nah, ya, tadi Bapak dan Ibu Guru sudah bertanya. Yang pertama mengenai apa sifat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini seperti yang saya paparkan tadi, di dalam peraturan kelas itu adalah seorang guru yang memberikan peraturan, ya, seorang guru, sehingga kita hanya mengikuti peraturan kelas itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Guru. Sementara sekarang sudah masuk kita ke dalam kurikulum merdeka, ya. Dalam kurikulum merdeka itu siswa atau peserta didik sudah merdeka, ya, merdeka dengan aturan-aturan, tapi harus sesuai dengan keyakinannya, keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, kalau masalah keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu adalah karena keyakinan kelas dibuat bersama antara seorang murid dengan gurunya, antara beberapa murid dengan gurunya, dibuatlah sebuah kesepakatan sehingga mereka sendiri yang sudah memberikan keyakinan kelas. Jadi mereka harus berpedoman dengan apa yang mereka tulis atau yang mereka inginkan dalam keyakinan kelas yang mereka buat, ya, ya Bu. Nah, yang kedua pertanyaannya apa sih Pak? Nah, bagaimana cara membuat restitusi segitiga? Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi contohnya dalam membuat segitiga restitusi yang tadi sudah kita bahas, menstabilkan identitas, ya, memvalidasi yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya. Contohnya saya ambil ketika siswa sedang ujian. Nah, ada siswa yang sedang ujian, lalu dia mencontek, ya, sudah mencontek. Nah, berdasarkan keyakinan kelasnya itu tidak boleh mencontek. Nah, lalu kita panggil siswa tersebut. Nah, tapi jangan kita langsung memberikan hukuman atau memberikan siswa tersebut agar supaya cair suasana. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, memang semua manusia, semua orang pernah melakukan kegiatan mencontek, ya.
kita contoh itu sangat tidak bagus. Ada ketika nanti dia mencontek, apa nanti akibatnya ke depannya? Ketika sudah bertindak jadi pejabat, menjadi orang yang berpengaruh, dia akan melakukan kegiatan korupsi. Karena apa? Karena dia sudah dibiasakan dari kecil melakukan mencontek, ya kan? Lalu jawabannya kedua apa? Nah, setelah itu kita validasi. Baru kamu kira-kira kamu tadi yang kamu lakukan benar atau tidak? Salah Pak. Ya, aku tadi melakukan mencontek ada yang teman saya yang sudah sebulan. Dan dari situ dia sudah kita validasi. Nah, kalau begitu itu berarti tidak baik dilakukan. Nanti kedepannya kamu bagaimana? Ya, jadi mulai hari ini ubah diri supaya bagus, supaya baik. Nah, supaya kedepannya kamu menjadi anak yang bagus. Dapat bekerja, kamu tidak korupsi, tidak menyuap, tidak apa sebagainya. Setelah itu kita tanyakan lagi berdasarkan kelas kita. Nah, adakah itu karena di dalam kelas kita apa itu? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Nah, ketika udah tahu sesuai dengan validasi keyakinan kelas tadi, dia akan tahu dengan sendirinya ketika udah kita buat keyakinan kelas. Ya, udah kita buat tadi sebelumnya keyakinan kelas, bulan kelas kita masing-masing. Oke, itu ibu. Nah, yang ketiga tadi apa bu? Kalau masalah hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya sering sekali kita lakukan di dalam hukuman. Ya, jangan kita hukum, biarkan kita buat ya. Contoh kita seperti adalah masalah atau anak yang terlambat datang. Nah, selama ini kita langsung memberikan hukuman kepada murid itu. Kamu terlambat. Kenapa kamu gini? Nah, itu tidak boleh. Karena tadi sudah kita dengar tidak boleh menyudutkan siswa atau murid. Nah, ketika ada masalah, ada kelembatan siswa tersebut, kita berikan kamu ini kamu sudah keadaan agak siang. Kenapa seperti ini kenapa? Apakah bagus untuk kedepannya ini? Apakah baik? Adakah sudah dikerahkan dari murid tadi? Sudah berikan pertanyaan selanjutnya. Setelah kita berikan pertanyaan, apalah konsekuensi? Jangan namanya hukum, apalah hukuman untuk nanti? Ya, nggak boleh gitu, Pak. Apalah konsekuensinya kamu nanti ketika kamu melanggar keterlambatan datang ke sekolah? Ya bisa kita bilang kalau dia di kelas 4 atau 5 ya, karena kamu dia sendiri, karena kamu sudah tidak hafal kali-kali, apalah konsekuensimu? Pak, apa kali-kali ya Pak? Dengan sendirinya mereka akan menjawab, apa kali-kali Pak? Ya, itulah untuk konsekuensi yang akan datang ketika dilakukan lagi keterlambatan kelas. Oke? Itu dia. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Pas. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ini yang bisa saya berikan. Saya paparkan tentang modul 4 tentang budaya positif. Semoga rekan-rekan saya, Bapak dan Guru-guru sekalian dapat mengerti, dapat paham, dan dapat melakukannya supaya demi kemajuan anak didik kita ke depan agar menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Fauzia Fadlah, guru kelas 6 di SD Negeri 106864. Ingin memberikan tanggapan kepada teman saya, Lamhot Nori Sehotang, yang memaparkan materi tentang budaya positif. Menurut saya, paparan Bapak itu sudah baik, sudah sangat bagus. Di sini kami semuanya guru-guru sudah mengerti bahwasannya budaya positif ini bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Artinya bukan ada lagi namanya itu aturan kelas, hanya ada kesepakatan kelas. Kemudian kami juga memahami tentang memberikan hukuman, itu tidak boleh, hanya boleh memberikan yang namanya konsekuensi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kami semua sudah memahami tentang budaya positif ini. Terima kasih. Terima kasih, nama saya John Feryaman Sian SPD, guru kelas 4 SD 106864 Desa Utanoli. Kami telah mendengarkan pemaparan dari rekan kerja kami, Bapak Lamhot Nori Sehotang, dan kami telah paham dengan apa yang telah dijelaskan beliau mengenai kegiatan belajar mengajar secara positif. Dan terima kasih kepada Bapak Lamhot Nori Sehotang untuk pemaparannya tadi. Sekian dari saya. Tidur dulu. Oke, selamat pagi anak. Kita masuk dalam semester 2. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita di semester 2. Nah, sebelum itu kita buat kesepakatan ke kelas. Apa itu Pak? Kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah kesepakatan kita bersama ketika kita menghadapi selama semester 2 atau yang mau kita terapkan selama semester 2 ya. Oke, tadi sudah Bapak bagikan kertasnya kecil. Nah, sekarang boleh kalian tulis supaya kita ambil nanti untuk kesepakatan kelas kita bersama ya. Oke, boleh menulis. Tulislah. Ya. Ya, boleh. Hah? Ya. Tertirak. Tulis. Tulis apa? Kalau udah siap, biar kita lengketkan. Boleh. Ditulis namanya pun boleh. Buat cara hias-hiasannya pun boleh. Biar lebih cantik. Oke, udah siap semua? Oke, kalau udah siap, kita akan melengketkannya ke yang sudah Bapak sediakan lembaran ini ya. Oke,
tunggu ya, tunggu saya bilang. Biar rapi. Biar rapi ya. Macam air liur, Pak. Hah? Macam air liur. Ya. Mana? Tunggu ya, tunggu. Siapa yang belum balik tadi? Nah, kurang ya. Udah ikut ya. Tunggu ya. Nah. Bawah. Ya. Mana lagi? Satu dia, mana lagi? Nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa. Matri Pak. Hah? Aku siapa? Oh. Nah. Mana? Oke, udah. Oke, gerak duluan. Lengketkan. Ayo, lengketkan, ayo. Satu-satu ya, satu-satu. Aku baca dulu, Pak. Oke. Ya. Oke. Dah, siapa lagi? Oke, dia. Makanya itu pendek kau. Sini. Bawa bisa dong, Pak. Nah. Ya, gerak. Oh, jalan dah. Inilah Yolanda, kau kan tinggi. Nah, oke, siapa lagi? Ayo. Nih, oke. Oke. Siapa lagi? Iya, oke. Siapa lagi? Ayo. Oke. Nah. Oke. Nih. Oke. Oke, siapa lagi? Iya. Oke. So. Ayo. Gerak. Oke. Wah. Mantap. It's apa? Ya, nanti saya baca nih satu-satu. Iya. Udah. Oke, sini. Ya. 8. Udah dulu semua, dulu. Oke. Iya, dia nggak siap. Berarti dia mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Oke. Nah, yang pertama. Kesepakatan kelasnya dari siapa nih? Gak ada nama tadi. Sabet. Belajar sambil bermain dan gembira dan ngasih PR yang banyak ya Pak. Mau yang banyak? Oke. Yang banyak. Hah? Oke, dah. PR-nya apa aja ya, berapa? Yang ini saya mau belajar sambil bermain dan nggak banyak tugas. Wow, berlawanan ini. Mana ini kita ambil? Yang mana kita ambil ini? Ya, jadi dua ya. Jarang-jarang ya. Oke, yang ini saya ingin belajar sambil bermain dan saya juga ingin Bapak tidak. Nah, tidak. Oke. Yang ini Pak, kalau belajar kita sambil bermain, ya Pak. Kalau bisa pakai HP. Wow. Oke, sekali-sekali nanti boleh kita pakai HP ya. Ya. Pak, belajarnya agak santai ya Pak. Oke, cantik juga ini nih hiasannya ini.
Nah, ini siapa lagi ya? Saya ingin belajar sambil ketawa. Wah, sambil ketawa ya. Yang ini kesempatan kelasnya Pak. Saya kalau boleh belajarnya sambil bermain Pak. Kalau boleh kita belajar sambil melawak. Oke. Oke, ini Pak kalau bisa belajar sambil berdoa ya. Sebelum kita mulai ini Pak, belajarnya santai sama belajarnya apa? Baik bernyanyi. Pak, belajarnya tidak memilih-milih teman. Oke, tidak boleh memilih-milih teman. Pak, belajarnya harus disapu dulu kelasnya dengan rapi. Oke. Pak, kalau bisa kita bermain sambil belajar. Oke. Hah? Iya, Pak, belajarnya yang mudah dan Pak, belajarnya yang tidak ribut. Oke, berarti menjaga keamanan. Oke, inilah kesepakatan kita selama 6 bulan ke depan. Oke? Kita harus ikuti ini karena ini akan kita pampangkan di dinding-dinding kita ya. Ya, oke? Oke, kita mulailah. Inilah kesepakatan kita selama 6 bulan dan harus kita ikuti dan kita lakukan ya. Oke? Mungkin hanya itu. Semoga pembelajaran kita ke depan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Gerak kelas 5 ya. Kenapa Bapak panggil kemari ya?
karena setiap orang pasti melakukan berbohong ya, melakukan berbohong, baik yang tua, yang muda, yang sedang ya. Nah, Gerard tadi sudah kita lakukan ujian, tapi Gerard hasilnya tidak sesuai. Kenapa? Berbohong ya. Kenapa Gerard melakukan berbohong? Karena apa? Karena selama ini nggak mengikuti kerja kelompok. Tugas-tugas yang diberikan Bapak pun selalu Gerard tidak lakukan ya, sehingga Gerard melakukan kebohongan ya. Tapi walaupun demikian Gerard sudah sadar ya kan, sudah tahu kalau berbohong itu tidak baik bagi masa depan Gerard. Nanti kalau terus berbohong, maulah jadi korupsi atau koruptor. Nah, nggak boleh. Jangan dimulai dari kecil ya. Iya. Udah tahu tadi salahnya kan? Nah, salahnya itu berbohong ketika lagi sedang ujian. Hasilnya tidak sesuai dengan kemampuan Gerard kan? Nah, oke. Nah, kita kan sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, salah satunya itu apa itu? Butirnya. Dalam keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Tidak boleh berbohong ya. Ya, sekali lagi jangan melakukan yang namanya berbohong. Apapun itu jenisnya, berbohong, mencontek, mengerjai teman, mengapai teman ya, tidak boleh ya, agar masa depan Gerard nanti bisa terarah, sistematis, baik, kedepannya pun mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau kita berkata jujur di mana kita berada, pasti semuanya itu akan lebih mudah ya. Kita hadapi masalah itu dengan mudah, kita kerjakan dengan mudah kalau kita melakukan perkataan yang jujur ya, perkataan jujur ya. Jadi jangan dilakukan lagi ya Gerard ya. Udah paham kan di mana salahnya? Ingatkan keyakinan kelas kita. Ingat ya, jangan berbohong ya. Iya, jangan berbohong, jangan mengerjai teman, menjaga keamanan kelas ya. Nah, supaya kelas kita nanti menjadi kelas yang terbaik. Oke? Bisa kan? Oke, paham kan? Oke, bolehlah. Saling dulu. Nama saya Gerard Pasaribu, kelas 5. Perasaan saya sangat senang karena Bapak Guru melakukan itu, sehingga saya tahu masalah dan kendala saya. Terima kasih.